An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laisal miskin alladzi tarudduhul tamra wa tamratan wal luqmah wal luqmatan innamal miskinul ladzi yata'affaf, muttafaq alaih. Orang miskin itu bukan orang yang ngemis minta satu suap nasi gitu, minta uang receh, bukan. Tapi orang miskin yang baik menurut agama adalah orang miskin yang tidak minta-minta. Artinya bahwa Anda diminta jadi orang kaya supaya bisa menyantuni, dan ketika ada orang miskin, etika atau ajaran agama adalah kamu tetap harus ifah loh. Jangan manfaatkan ayat-ayat Quran untuk dapat duit. Kan perintah menyantuni orang miskin banyak banget di Quran. Lalu orang miskin menggunakan ini untuk memperkaya diri. Ya itu namanya tidak masuk kategori yang dipuji oleh agama. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Jadi ada orang miskin yang gak usah minta, ya dia tahan sendiri, dinikmati sendiri karena dia iffah. Ini yang dipuji oleh agama. Berarti konteksnya ada dua. Kalau sekarang Anda bisa kaya, pakai ayat tadi. Kalau kemudian ada orang yang ditakdirkan miskin, jadilah iffah. Seimbang. Jangan malah kesempatan ada banyak ayat sedekah kemana-mana pakai ayat ini. Ini otokritik buat ustadz dan ustadzah yang sudah punya pengajian rutin di mana-mana, tapi masih aja bawa proposal buat dirinya sendiri. Nggak boleh teman-teman. Ayat kedermawanan tuh buat kita amalkan, bukan buat jamaah supaya mereka nyumbang ke kita. Aneh Anda itu, menggunakan ayat memperkaya diri sendiri. Orang miskin saja nggak boleh memperkaya diri sendiri dengan ayat. Ini ustadz kemana-mana siapkan infak terbaikmu. Aduh. Ya kalau dapat uang terima saja, namanya juga dikasih. Tapi pastikan kantongnya bolong. Jangan masuk kantong nggak pernah keluar. Yang ada beli mobil mewah. Emang nggak boleh mobil mewah? Boleh, tapi sedekahnya juga harus mewah. Yang nggak boleh itu hidupnya mewah, sedekahnya nggak mewah. Itu yang nggak boleh. Wow, saya kampanye begini sering banget teman. Karena nanti saya akan menjadikan ini alasan ketemu Nabi di akhirat. Nabi saya begini-gini. Kan kalau tanya mau kemana mas? Mau ketemu Nabi. Passwordnya apa? Nah, alasannya apa? Saya bilang, malaikat, saya tuh kampanyenya tuh nolong orang miskin, nolong anak yatim. Saya punya hak ketemu Nabi, saya pengen begitu. Tapi kalau nggak punya itu, Anda mau ngapain di depan Nabi? Kira-kira seperti itu. Ini motivasi ya, saya pribadi ya. Nah, kemudian kita baca ayatnya lagi. Mana? Wa fi riwayatin lasal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi taruddu luqmah wa luqmatan. Bukan orang miskin, orang yang keliling minta uang ini itu, minta uang lagi. Walakinal miskin alladzi la tajidu ghinan yughnihi. Orang miskin itu orang yang enggak cukup. Dia mau makan enggak ada makanan. Bayar SPP enggak punya uang bayar SPP. Sepatunya sobek enggak bisa jahit, ngesol gitu orang miskin. Wala yuftanu bihi fayatasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'al annas. Lanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol as-sa'i 'alal armilati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa hasibuhu qol wa kal qa'im alladzi la yaftur wa kas-sha'im alladzi la yuftir. Orang yang mau mengurus janda-janda dan orang miskin. Jadi paradigmanya begini, dulu perempuan itu tidak bekerja. Maka ketika suaminya wafat, dia otomatis nggak punya pendapatan. Lalu ada orang yang rela lagi-lagi mengurus mereka. Nanti pilihannya mau dinikah, boleh kalau mau dinikah. Kalau nggak dinikah, boleh, yang penting tolong jangan sampai ada orang kelaparan dari umat Nabi Muhammad gitu kira-kira. Itu kata Nabi, kal mujahid fisabilillah. Dari sini Anda itu tidak perlu berpikir jihad, nggak ada musuhnya di Indonesia, nggak ada jihad di sini. Jihad kita adalah menjaga kemerdekaan kita, ini jihad. Nggak ada musuh kita sekarang. Kalau di Palestina jihadnya perang, di sini nggak ada. Jihad kita menjaga kemerdekaan. Tapi ada pahala yang sama dengan jihad, yaitu bekerja dengan sangat serius nyari rezeki halal, lalu menggunakan uangnya untuk menyantuni orang-orang lemah. Di sini konteksnya lagi-lagi janda-janda yang miskin. Kalau janda kembang boleh nggak? Boleh. Tapi kan mungkin motif untuk berbuat baiknya 10%, yang 90 karena cantiknya. Nah itu berarti ya boleh sih sebenarnya, tapi
Kalau janda-janda yang masih begitu nggak usah pakai Anda bantu, akan berebut orang bantuin. Ini orang yang sudah tua, jelek, miskin, nggak ada yang mau bantu, lalu Anda datang. Nah, nanti di akhirat tinggal bilang, Tuhan, saya devote, saya lakukan banyak hal untuk membantu orang-orang miskin yang orang lain nggak mau bantu. Nah, udah pasti bahagia. Pahalanya kal mujahid fisabilillah. Bahkan sampai kayak Nabi bilang, wakal qaim alladzi la yaftur, kayak orang yang tiap malam ibadah, wasoim alladzi la yuftir, dan tiap siang puasa. Dari sini bagi orang-orang yang memang gak bakat jadi santri, jangan disuruh ngapalin Quran. Dia bisanya bisnis, suruh bisnis saja. Karena kalau dia bisnisnya berhasil jadi orang kaya, dia bisa bantu orang miskin. Kalau dia nggak bakat jadi santri, suruh ngapalin Quran, gurunya yang stres, nih orang nggak hafal-hafal. Yang kedua, dia nggak bisa maksimalkan potensinya, akhirnya nggak bisa bantu orang miskin. Ibadahnya orang kaya itu dermawan, ibadahnya santri adalah ibadah yang ngaji, ngajar gitu, bagi-bagi. Sekarang kan ada kecenderungan orang-orang yang jago bisnis suruh ngapalin Quran, aneh. Saya termasuk orang yang berharap para dokter tuh nggak usah ngapalin Quran, itu urusan santri. Kalau dokter ngapalin Quran, dia harus menambah hafalan dan menjaga hafalan. Akhirnya malam-malam tadarus Al-Quran, tikror Al-Quran. Saat ngoperasi ngantuk, malah bahaya. Ibadahnya dokter ngobatin orang sakit, ibadahnya santri dan kiai, bunyai ngajar agama. Ibadahnya pebisnis bekerja dengan baik dan halal lalu bersedekah. Kalau semuanya diajak suruh ngapalin Quran, yang sedekah siapa? Ini kita di masjid yang baik ini kan ada donaturnya. Donatur itu jangan suruh ngapalin Quran. Anda dan saya yang ngapalin Quran. Kalau mereka ngapalin Quran, berhenti jadi donatur, Andanya nggak bisa belajar dengan baik. Kira-kira seperti itu. Inna sa'yakum lasyatta. Profesi itu beragam, yang mana membawa manfaat pasti baik. Nah, ini orang yang bekerja nyari uang lalu menyantuni janda-janda yang orang lain gak mau santuni, orang miskin yang orang lain gak mau dekati, itu kata Nabi kayak orang yang jihad, dan kayak orang yang ibadah tiap hari dan ibadah tiap malam. Semangat nyari uang teman-teman, nyari uang yang halal supaya bisa bantu orang.